Baik, Bismillah. Yang pertama, Pak, kami ingin menanyakan terkait politik dinasti Jokowi dan Bobi Nasution kalau di Medan dan Sumatera Utara ini pengaruhnya sampai me- memberi pengaruh kepada jalannya pemilu kada Medan 2020. Ketika itu Bobi Nasution kan maju melalui usungan PDIP tanpa proses kaderisasi yang tertib, padahal PDIP itu kan dikenal juga sebagai partai nasionalisme yang marhanismenya yang tertib. Kemudian ketika di Pilkada Medan 2020 juga ditemukan surat undangan pemilih atau form C6 di berbagai TPS yang tidak sempat dibagikan, bahkan ada yang tercecer di posko-posko pemenangan Bobi Aulia, kan? Kemudian pada perhelatan Pilgubsu 2024 yang lalu Ijek tidak maju karena ada perintah dari Golkar pusat supaya fokus Bobi dan Surya itu bertarung di Sumut. Nah, kemudian juga beredarnya video deklarasi gabungan lurah dan kepala desa se-Kabupaten Tambun Selatan untuk Bobi Surya. Hal-hal ini kan, Pak, inilah politik dinasti itu mulai mengobrak-abrik perhelatan pemilu yang seharusnya terbuka menjadi cerminan demokrasi negara kita ini, tapi karena politik dinasti itu ini semua mereka obrak-abrik. Mohon Pak, galilah hal ini buat kami. Pertama, kalau temanya adalah dinasti, Jokowi ini kan hanya mengikut aja tradisi politik yang dikembangkan oleh elit politik Indonesia melalui partai. Sekarang di Indonesia itu ada dua jenis partai, partai demokratis dan partai keluarga. Jumlah partai demokratis itu makin menipis. Bagaimana menandainya itu? Tanya aja siapa ketua umum partai X dari dulu sampai sekarang. Satu orang aja itu anti demokrasi itu. Dan itu partai keluarga. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas berdasarkan kacamata merit system duduk di situ. Dan itu sudah pengalaman biasa dalam politik Indonesia. Jadi kita nggak punya modalitas sekarang untuk mensut Jokowi. Kalau temanya politik dinasti, dia hanya ikut saja. Kalau kembali kita mengenang kemarin itu, ditanya oleh sebuah media dari Jakarta, hasil survei begini Pak Bobi sekian persen, Musara Jeksa sekian persen, Edi Rahmayadi sekian persen. Masihkah mungkin ada kandidat lain untuk masuk? Misalnya Ahok, dia bilang begitu. Atau si ada seorang perempuan itu disebutnya yang sangat asing. Jawaban saya begini. Aneh jika Anda masih menggunakan survei sebagai pendekatan untuk memahami kondisi rivalitas pemilihan pada daerah di Sumatera Utara. Ini dinasti. Setiap partai yang diminta oleh Pak Jokowi untuk mendukung itu pasti menggelupur. Kalau sudah ada permintaan seperti itu, untuk menolaknya tidak mungkin. Maka amat naiflah jika Anda mempertanyakan itu berdasarkan hasil survei. Yang paling aneh lagi kau tanya di situ masih ada angka untuk Musara Jeksa. Masih masuk akal nggak dia ada di situ? Nggak ada di dalam peta. Ini akan mengerucut pada dua figur utama nanti. Karena kelihatannya setelah beberapa etape Sumatera Utara tidak akan memasuki sebuah kondisi lawan kota kosong.
akan dibikin sesuatu yang betul-betul seperti rivalitas demokratis formal, tapi warnanya tidak bisa dijamin berintegritas. Itu jawaban saya kepada media itu. Dan apa yang terjadi kemudian terkonfirmasi dengan itu. Jadi kita nggak usah bicara mengenai adanya sejumlah aparat pemerintahan di bawah yang membuat deklarasi dukungan terhadap Bobi. Itu terlalu kecil contoh untuk dinyatakan sebagai argumen bahwa dinasti itu sangat dahsyat mendestroy nilai dan praktik demokrasi. Nah, itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Sumatera Utara. Di Indonesia secara umum itu juga terjadi. Tapi beberapa pengamat pada musim pilkada 2024 lalu lebih fokus pada Sumatera Utara karena di sini ada putra mahkota yang kalau dengan rivalitas normal dan itu kalah, itu kan luar biasa, itu memalukan bagi seorang presiden. Sama seperti di ibu kota dulu waktu rivalitas antara Anies Rashid Baswedan dengan Ahok. Dalam survei-survei itu Anies itu nggak pernah melawan hasil survei loh, nggak pernah itu menggembirakan angkanya itu. Tapi faktanya dia yang menang. Tim suksesnya ya Jokowi, kalah luar biasa itu, dan dendam berkesumat itu terjadi. Dari pengakuan Hasto, Pak Jokowi katanya ini si Anies Rashid Baswedan itu udah diperiksa KPK pun masih belum juga, malah tambah populer. Bagaimana itu Mas Hasto gitu. Jadi desain mereka untuk mengkriminalisasi sampai begitu jauh itu dinasti itu untuk merumuskan sebuah cara agar tetap terlihat formally demokratis tapi isinya kosong. Itulah yang terjadi dalam praktek pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, dan itu bukan hanya satu-satunya. Di Jawa Tengah juga hal yang sama terjadi, dan itu adalah turunan juga dari bagaimana ributnya nasional ketika ada manipulasi dianggap orang dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi supaya calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat jadi memenuhi syarat. Dirubah undang-undang itu hanya untuk cocok bagi anak Pak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Nah, kalau begitu kita harus melihat sesuatu yang kita bincangkan di daerah ini adalah detil-detil yang setia mengikuti fenomena induknya di Jakarta sana. Dan ini sebetulnya kan bagian lain dari yang lebih besar sebelumnya. Pak Jokowi ini adalah orang yang pernah meminta supaya kedudukannya sebagai presiden itu diperpanjang 2 tahunan. Alasannya dia adalah orang berprestasi dan ada COVID-19, dan karena itu wajar kalau diperpanjang, ditolak oleh masyarakat. Lalu masuk lagi usul kedua supaya Pak Jokowi ini diperpanjang masa jabatannya untuk menjadi 3 periode. Anak-anak media ada di situ, dan itu didesain seperti itu sebagai opini publik, dan media bekerja untuk itu. Juga lembaga-lembaga survei itu barangkali di-feeding itu untuk membuat satu rasionalisasi terhadap pendapat dan usaha serupa. Tapi itu gagal. Disitulah muncul trik yang lain, bagaimana membuat Pak Gibran itu bisa memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden. Kalau sudah menjadi wakil presiden itu akan mudah itu dikerjakan karena kekuasaan yang berbicara untuk itu, kan itu asumsi dasarnya. Nah, Pak Gibran sudah menjadi wakil presiden dan sekarang masih diributi itu soal ijazah.
kalau kita lihat narasi-narasi yang muncul dari orang-orang yang menyatakan diri civil society dan melakukan penelitian tentang itu, bukan hanya mereka memanipulasi cara pengambilan keputusan di sidang Mahkamah Konstitusi untuk mengubah regulasi yang terkait dengan persyaratan umur, juga KPU terindikasi memanipulasi persyaratan lain dalam PKPU, peraturan yang mereka bikin khusus untuk itu, dengan melemahkan pasal yang terkait dengan syarat pendidikan bagi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, sekarang sudah kita dengar bagaimana kelompok-kelompok tertentu dari purnawirawan TNI yang melakukan sekian usul itu, termasuk salah satu diantaranya adalah Mak Julkan karena tidak memenuhi syarat. Nah, fakta-fakta akademis sedang bermain dari Roy Suryo, Tifa, dan Rismon, dan mereka hanya wakil-wakil civil society yang mengemuka di permukaan, tapi dukungan sosial luar biasa itu karena rasionalisasi mereka. Ada ketidakrelaan negeri ini lebih terpuruk lagi ke depan. Jadi hal ihwal yang terkait dengan problem kita di Indonesia adalah bagaimana cara untuk memulihkan negeri ini dari regresi, kemunduran demokrasi. Jadi demokrasi kita itu sedang dalam konsolidasi, dan di zaman Pak Jokowi itu mengalami kemunduran, fail kah atau apakah begitu. Dan lembaga-lembaga luar masih asik dengan cara mengkategorisasi negara-negara di dunia ini dari segi tingkat demokrasi penuh, demokrasi setengah, demokrasi gagal dan sebagainya. Hanya sebatas itu dia. Memang mungkin itu rekomendasi yang mereka bisa bikin tidak begitu bisa terlalu jauh. Sama seperti sebuah LSM yang berpangkalan di di Belanda, yang membuat rivalitas di antara tokoh-tokoh dunia dalam kaitannya dengan figur terkorup di dunia. Itu Pak Jokowi kan masuk itu salah satu nominator, begitu rupa. Tapi mereka hanya berhenti di situ tuh. Berharap mungkin itu menjadi pikiran yang bisa mengagitasi rakyat untuk bergerak lebih jauh. Karena persoalan kita di sini nih, menangkap seorang koruptor itu seolah sia-sia. Kenapa? Karena sistem melindungi koruptor di sebuah negara yang seperti kita. Jadi kalau mau ditangkap, tangkap yang mana? Kan seluruhnya harus ditangkap. Yang nangkap itu siapa? Koruptor juga. Kira-kira gimana itu? Susah itu. Jadi harus ada sebuah nalar baru dalam demokrasi dengan strong leadership. Strong leadership itu yang tidak mau buat kompromi dengan ketidakjelasan arah pengabdian pemerintahan terhadap rakyat yang dia ukir melalui jalan demokrasi formal. Demokrasi itu sesuatu yang memang dianggap oleh dunia sekarang makin diakui sebagai jalan terbaik dalam pemerintahan. Tapi apakah sudah titik? Rasa-rasanya kita harus menukangi demokrasi ini dengan berbagai cara yang didasarkan pada kompromi di antara komponen bangsa yang mengindahkan asas keterwakilan, dan kemudian tujuan pendirian negara kita itu melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, dan seterusnya. Itu yang tidak bisa dilihat bukti-bukti di pemerintahan kita sekarang ini. Stop dulu. Kemudian Pak, ambisi Bobi Nasution dengan proyek gentong babinya itu dan menguntungkan sebagian kroni dia, jadi kapitalisme kroni, karena politik dinasti itu entah bagaimana caranya dia bisa mudah melakukan pembangunan di Medan ketika dia jadi wali kota Medan dengan skema multi years. Kalau kita lihat daripada coverage kawan-kawan wartawan, Pemko Medan ketika itu di bawah Bobi menggunakan skema multi years, sehingga di titik kota Medan manapun ada proyek Bobi.
yang ternyata belakangan pertama lampu pocong itu korupsi, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang diresmikan, dipaksakan resmi secara prematur, bahkan ada yang masih sampai sekarang tuh belum selesai, atau yang sudah selesai tapi tidak berfungsi, misalnya kolam retensi masih juga banjir sekitar situ kan, sekitar daerah Jalan Dr. Mansur itu beliau Bobi ketika wali kota Medan, ketika dia menjadi gubernur Sumatera Utara, belum lama sudah terseret-seret namanya di kasus PUPR. Juga nama Bobi Nasution dan istrinya disebut sebagai Blok Medan sampai di Maluku Utara. Politik kapitalisme kroni yang tinggi nuansanya dengan gentong babi itu bagaimana itu, Pak? Nggak ada jalan terbaik untuk itu kecuali ditegakkan hukum terhadap mega korupsi. Nggak ada. Dan itu sangat tidak mungkin di Indonesia. Kalau bolehlah berkata, supaya ada orang berharap KPK itu bubarkan aja. Jadi dia hanya sekedar untuk memberikan satu ibarat obat penenang begitu aja, nggak menyembuhkan. Rakyat kecil yang tidak literatif percaya KPK. Kalau nggak ada yang bisa dilakukan oleh KPK itu, bahkan dia bisa melegitimasi. Misalnya sekarang itu hakim menyatakan panggil tuh Bobi. Nah, KPK kepanasan di sini nih. Yang menjadi persoalan lagi, tebakan tuh rumah hakimnya. Tidak ada tuduhan mengenai Bobi, tapi kan orang mengasosiasikan itu. Mengapa harus begini, harus begitu. Jadi KPK hanya diperlukan di sebuah negara yang sakit, yang tidak memiliki niat baik, komitmen untuk memberantas korupsi. Hanya sekedar menggunakannya sebagai kamuflase. Jika semua kelembagaan negara dipengaruhi oleh kepentingan dinasti, sebetulnya yang ada kan cuma pertarungan antara pencitraan dengan data yang muncul. Data yang muncul itu tidak akan pernah terjadi kecuali ketika ada hal yang seolah secara alami. Misalkan ya, Pak Listio Sigit dalam setahun masa menjabat sebagai Kapolri itu ada semacam perayaan glorifikasi lah ya. Lembaga-lembaga survei membuat itu puas untuk berbagai macam ukuran gitu. Tak lama kemudian, selang beberapa hari muncul Sambo. Nggak masuk akal itu. Bagus kinerjanya menurut survei. Dan tidak ada orang yang memiliki sebuah usaha apapun untuk mendobrak pintu Sambo sehingga kasusnya muncul. Nggak ada, muncul sendiri dia, begitu rupa. Hanya begitulah yang mungkin terjadi di negara seperti Indonesia. Bukan karena ada upaya untuk memperbaiki, maka yang buruk-buruk itu kena tangkap, kena itu tidak. Hanya dengan sendirinya, itu bagaimana mau ditutupi, dibunuhnya orang. Itu pun yang dibunuh itu sempat dikatakan itu orang bersalah, tersangka itu mayat itu dibikin orang itu. Jadi kasep betul ini negara yang benar-benar diwarnai kental oleh kroni kapitalisme. Kecil lah itu Blok Medan, urusan seperti ini kecil kali lah itu lampu pocong. Betapapun itu tidak masuk akalnya bagi masyarakat sipil, tapi itu bisa dibikin sebagai sebuah proyek yang sangat masuk akal. Pujian demi pujian, itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Kita merasa tersudutkan ketika kita berbicara kritis mengenai banyak hal tentang Pak Jokowi itu. Masa iya harga sepatunya 250, harga kemejanya sekian, harga sekian, dan dia dicitrakan begitu orang sederhana dan sebagainya itu tidak mungkin.
bicaralah mantan Sekda Solo. Pakai dasi itu lazimnya. Nggak betul, dia nggak ngambil gaji, saya yang nyerahin kok. Neken ada semua pertanggungjawabannya, dia bilang gitu tuh. IKN itu kita banyak sekali diteror orang gara-gara bicara kritis. Coba lihat sekarang. Bus itu banyak kali orang yang bicara mengenai itu. Coba lihat sekarang. Nggak mau orang mendengarkan ucapan-ucapan kritis seperti itu. Kenapa? Kekuatan pemerintah itu sangat kuat, sangat luar biasa. Dan mereka sudah pada tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengabdian, monoloyalitas terhadap penguasa tunggal pada waktu itu. Nah, lucunya sekarang ini udah berganti rejim. Hidup Jokowi, kata Pak Prabowo juga. Orang sedang menunggu bagaimana dia secara perlahan, setahun udah cukup mestinya waktunya untuk membuat lembaran baru yang tidak mengikuti pola 100% dari Pak Jokowi itu. Apa bahayanya? Pertama, setelah terima jabatan itu muncul masalah baru, judi online. Sangat dahsyat pengaruhnya ini, mendestruksi masyarakat bawah Indonesia. Dan mereka tangani itu secara hukum, dan akhirnya bagaimana? Nggak ada hasil judi online itu. Satu, begitu dahsyatnya itu, pagar laut 30, sekian kilometer di Tangerang itu, berbulan-bulan media dan opini publik Indonesia menyebutnya sebagai pagar misterius. Gila itu. Masa nggak ada koran yang investigatif? Masa nggak ada nalar dari semua media menyebutnya dengan pagar misterius? Dan sekarang kita tahu tersangkanya itu kepala desa. 30 sekian kilometer memagar laut. PSN dikeluhkan oleh orang itu. Nggak ada. Wus dikeluhkan orang itu. Nggak ada. Berarti mulai hopeless orang sama Pak Prabowo itu. Bayangkan itu, kedaulatan negara di Morowali. Pesawat seolah menjadi milik asing. Apa mau diributkan? Menteri Pertahanannya waktu itu, yang sekarang Menteri Pertahanannya itu Syafrin Syafruddin, yang melakukan sidak ke situ dan seolah-olah dia lah penyelesai. Dulu Menhannya Pak Prabowo. Bagaimana sih maksud akal untuk menyatakan, oh orang ini sudah akan menyelesaikan itu? Nggak ada. Sampai ke situ dahsyatnya itu pengaruh dari kroni kapitalisme itu. Indonesia adalah termasuk negara yang selalu dimamahi tentang buruknya demokrasi di berbagai negara, dan diterima itu oleh publik Indonesia. Idi Amin adalah orang bejat, tukang kampak kepala manusia. Karena media barat ngomong begitu. Bangsa jajahan ini yang udah merdeka secara 1945 percaya aja karena inlanderitynya itu Saddam Hussein adalah manusia dajjal bagi orang Indonesia yang memamah baik media asing itu. Iran adalah negara yang sangat brutal bagi negara yang memamah baik imperatif media dari apalagi. Islam adalah musuh karena dia sesuai dengan pikiran Amerika adalah teroris. Di mamah baik itu di Indonesia. Pluralisme, apa pluralisme itu? Ya kan? Kroni kapitalisme itu tidak hanya berdampak pada sebuah ekonomi, di sebuah sektor ekonomi, ya hampir semua. Karena dia kan tertutup, tidak mau berbagi dan tidak mengerti keadilan. Rasa-rasa dia punya mandat itu, dan tidak boleh ada suara penyeimbang untuk itu, diburu dan dihabisi. Ya sebenarnya kan ini sudah kisah lama ya dalam Al-Quran. Kok Fir'aun disebutkan? Ya kita lalai
memperhatikan itu. Bagaimana kisah Goliat dan David itu kan dinukilkan dalam kitab suci. Tapi orang tidak mau mengambil pelajaran dari situ tuh. Artinya mewaspadai, mengantisipasi bahwa di zamanmu ada orang jahat. Hadapi itu, yang sempat muncul dia. Nah, jadi terlalu kecil itu membicarakan stadion teladan yang nggak jadi, kolam retensi yang tak jadi, itu akan dianggap tidak data oleh negara yang sedang sakit ini. Kecuali nanti ada sebuah deklarasi perang dari kekuatan lain yang secara diametral membuat satu langkah baru, sama seperti sekarang yang terjadi di Burkina Faso. Ibrahim Traoré, even pangkalan militer si Prancis dia usir dari situ tuh. Bedanya Indonesia bulan-bulan yang lalu itu Presiden Prabowo menggelar karpet merah untuk jual beli senjata. Prancis itu pernah menjadi Indonesia, kalau nggak salah itu 1808 sampai 1811. Penjajahan pada masa yang lalu itu, abad 19 dengan abad 21, nggak ada bedanya. Perbandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim Traoré. Fakta pertahanan ditinjaunya semua. Sumber-sumber daya negara, BUMN yang terkait dengan emas, semua uranium, dan disadarkannya rakyat negerinya, kita ini negeri kaya raya. Dan urusan kita bukan hanya Burkina Faso, tapi Afrika secara keseluruhan. Kita akan menggerakkan ini, kita mulai dari Burkina Faso. Terlalu banyak penyiksaan yang amat tidak manusiawi di sini. Harus ada yang berbicara untuk itu. Dan saya berdiri untuk itu. Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Pangkatnya cuma kapten. Sama dengan pangkat atau kapten Arab. Luar biasa itu. Nggak mau ngomong-ngomong dia. Kamu bisa lagi nggak itu? Membuat BUMN itu menguntungkan bagi rakyat dan mensejahterakan kita. Kau tahu bagaimana itu secara teknik menjadi bahan keunggulan buat kita. Bikinlah seperti itu. Bisa kau nggak? Kalau nggak bisa, sudah katanya. Nggak ada dendam, nggak ada penjara, bubarkan penjara itu semua orang yang apa yang bikin itu, suruh kerja dia. Cari makan orang yang terpidana itu berat juga dan bisa dijadikan sebagai arena dendam ke dendam. Jadi dirubah persepsi dari yang sifatnya itu balas dendam kepada pemuliaan orang yang pernah berdosa itu. Nah, kalau kisos misalnya kan mati, ya balas mati. Tapi kalau keluarganya mau mengampuni, lolos itu kan. Jadi yang ini pun begitu. Apalagi dia tahu di negaranya yang begitu buruk tingkat kesejahteraannya dan begitu buruk itu sosial politiknya, pantaslah banyak kali orang pelanggaran. Coba ciptakan situasi normal. Semua orang menjaga diri, malas orang melakukan yang takut dia kepada diri sendiri, nggak takut sama polisi dia, sama diri sendiri dia takut. Aku kemanusiaanku ini berubah itu jadi rendah kemanusiaanku. Kalau kau kan itu moral restraint yang ada pada setiap manusia di Burkina Faso itu mau dia kembangkan. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membela negaranya. Caranya gimana? Kalau presiden kan cuma satu, saya lihat itu katanya kan. Panglima cuma satu yang gitu. Tapi sebagai rakyat kau harus tahu, jangan kau mencuri. Aku pun nggak boleh berteriak jangan kau mencuri, tapi kau nggak aku kasih jalan penghidupan. Untuk itulah ada pemerintah dan saya ada di situ. Kata kawan tuh, ya.
Ini Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 3 provinsi. Di atas provinsi apa? Bukan kabupaten dan kecamatan kan? Negara. Menetapkannya sebagai bencana nasional, gak mau dia. Menangislah. Mualim, serah diri pada Allah lah, apa mau kita bikin itu, kita teruslah, jangan ada yang apa katanya. Datang dari luar nih Pak, begini-begini. Ya bodoh kita kalau kita tolak itu. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Datang orang luar kita tolak, bodoh kita. Katanya. Datang Irwandi, dicaci maki di DPR. Irwandi itu pahlawan super itu. Kita butuh 1 juta lagi. Irwandi yang begitu, yang bisa dalam waktu sekejap mengumpulkan 10 miliar dibawa ke daerah bencana. Dan dia memberikan report langsung dari lapangan tentang apa yang menjadi kejadian. Kita tahu, berharaplah kepada BNPB itu. Undang-undang begini katanya. Makanlah kau undang-undang itu, regulasimu itu. Orang udah mati. Kami bertanggung jawab, kami kan tim apanya katanya. Anggaran kau aja 2,3 triliun, bikin apa kau itu? Bisa bikin apa? Beli kerupuk. Kerupuknya itu untuk masalah gimana sih? Jadi banyak ketidakwajaran, ketidakmasukakalan. Semua berpangkal pada merit system yang tidak perlu ditegakkan menurut orang-orang ini. Ya kan? Dampaknya semua nggak ada ukuran. Ukurannya pada kondisi pemimpin itu. Bagus semua sepanjang dia tersanjung di situ. Di Tanah Batak dulu ada kisah tentang hukum. Dibikinlah undang-undang. Udah sebulan 2 bulan diundangkan, nggak juga ada contoh untuk penerapannya. Padahal perlu segera ada bukti supaya rakyat itu paham. Kalau melanggar ini harus diusir dari kampung. Itu bunyi undang-undang itu. Kumpullah keluarga kerajaan, sampaikan raja. Dan seorang yang paling alim di situ mengatakan, biarlah saya lakukan pelanggaran itu dan saya dibuang selama setahun dari kampung ini. Nggak mungkin, kau kan orang alim, nggak mungkin kau lakukan yang begitu. Dicarilah di antara anggota kerajaan yang bisa melakukan dengan sempurna kejahatan yang dilarang oleh undang-undang yang baru diundangkan itu. Tangkap, diusir, karena itu sanksinya. Apa kata raja? Kalau keluarga raja pun diusir karena salah melanggar hukum, apalagi kita ini. Di Indonesia Blok Medan udah jelas. Siapa yang bercerita mengenai Blok Medan yang was-was takut berbicara tentang kebenaran, the truth, ya nggak bisa lagi. Seolah-olah tak dicapkan, tapi seolah berlaku. Jangan pernah mengkritik pemerintah, risikonya no place to hide, no way to run. Awas kau gitu. Apalagi nanti pidananya ini sudah semakin KUHP yang baru tuh akan dimulai berlakukan tahun depan. Itu menyeramkan kalau kita baca itu. Jadi Indonesia ini sedang berada di sebuah keterpurukan. Dan kalau kita tanya sebuah filsuf namanya Naldi, itu tidak terbentuk tiba-tiba. Andil semua orang ada di situ. Cuma jangkrik dan tikus yang tidak punya andil. Tapi Afan Kudus yang dosen punya andil. Cuma persentasenya berbeda-beda. Kan Anda tidak sadar bagaimana sikap permissiveness dari Afan berpengaruh ke atasannya, berakumulasi begitu 350 juta Indonesia sehingga tiba pada dukungan politik pimpinan tertinggi. Itu kata filsuf Naldi. That's all.